Ma'ana farah bin Nabi asa alaina yadum. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah menggembirakan kita dengan Nabi Muhammad SAW, dan kegembiraan dengan Nabi Muhammad insyaAllah akan langgeng dan akan abadi. Yang gembira dengan hartanya, hartanya habis kegembiraannya. Yang bergembira dengan tahtanya selesai, habis kegembiraannya. Tetapi yang bergembira dengan Rasulullah SAW, maka kematian bukan penghabisan bagi dia. Seperti yang diucapkan oleh Sayyidina Bilal di akhir hayatnya dalam sakaratul maut, detik-detik kematian, telah merasakan pedihnya sakaratul maut, bukan kesakitan. Putri beliau menjerit melihat kesulitan dan pedihnya sakaratul maut, hingga mengatakan wa karbah, betapa malangnya, betapa susahnya Bilal. Bilal menoleh kepada putrinya, jangan berkata bukan wa karbah, tetapi ucapan yang paling tepat untuk saya adalah bal wa tarabah ghadan ligal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Alangkah lezatnya, alangkah nikmatnya, besok aku akan berjumpa dengan kekasih Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat beliau. Masya Allah, mereka yang menjadikan kegembiraannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kematian itu bukan habis, bukan pengakhiran, bukan penghabisan dari kegembiraannya, baru itu permulaan dari kebahagiaan dan kegembiraan dia. Mendapatkan kegembiraan dengan perjumpaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di malam Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu di malam wafatnya beliau bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau begitu, apabila engkau mau, ya, maka engkau besok berbuka puasa bersamaku di sini. Maka beliau memilih untuk berbuka puasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di barzakhnya. Begitu juga yang dimimpikan oleh Sayyidina Uthman bin Affan, yang memilih untuk insyi'ta nad'u lak fatunsar alaihim. Kalau engkau mau, kami doakan engkau mendapatkan kemenangan atas orang-orang yang mendemo engkau. Tapi kalau engkau mau, bukra taftur andana, besok berbuka bersama kami. Maka dia menjawab, aku memilih untuk esok bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya malam hari ini kegembiraan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kegembiraan tersebut insyaallah abadi dan dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan idza kanatiz zuwar qurrat uyunuhum bi zawratil mustafa fa huwa dha 'indi. Apabila para peziarah, hiburan mereka, kegembiraan mereka dengan berziarah kepada Nabi Muhammad SAW, maka saya, katanya Al-Habib Ali, inilah Rasulullah ada di hadapan saya, di depan mata saya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah Ta'ala padukan kita, cinta kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah, yaqulu ghailuhu ma ra'aitu qablahu wa la ba'dahu mithlah. Barang siapa yang menatap pertama kali, tatapan pertama kepada Rasulullah, maka dia akan terkesima, akan takjub, akan gentar, akan takut melihat wibawa dan karismanya Rasulullah. Tetapi begitu dia sudah duduk bersama dengan Nabi Muhammad, mendengar, melihat, menatap, pasti langsung jatuh cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqul qailuh, kata Sayyidina Ali, orang niscaya akan berucap. Apa berucap? Kalau melihat Rasulullah, tahu apa ucapannya mereka? Rata-rata setiap orang yang melihat Rasulullah, dia akan berkata ma ra'aitu qablahu wa la ba'dahu mithlah. Saya enggak pernah melihat sebelum dan setelah Rasulullah orang yang seindah, setampan, sehebat seluhur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga Rasulullah
menimbulkan, memberikan kesan yang mendalam bagi semua lapisan masyarakat, bagi yang tua, bagi yang muda, bagi anak-anak kecil, bagi kaum laki-laki, bagi kaum wanita, semua memiliki kesan yang mendalam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan saja bahwasanya di kalangan para sahabat yang tua, yang muda, bahkan yang kanak-kanak, itu menjadi kesaksian oleh orang-orang yang datang kepada Rasulullah di Madinah ataupun kaum musyrikin ketika datang kepada Nabi Muhammad di Hudaybiyah. Ditanya, bagaimana engkau dapati Muhammad dan sahabatnya? Dia bilang, saya sudah pernah berkunjung ke kerajaan Romawi dan juga kerajaan Persia, kerajaan Najasyi. Saya lihat bagaimana sikap para pengikut dan pecinta mereka, simpatisan mereka terhadap raja-raja mereka. Dan tetapi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahada ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammada. Saya tidak pernah melihat seseorang cinta kepada orang lain seperti sahabat-sahabat Nabi Muhammad di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam Sahih Bukhari disebutkan kelanjutan dari hadis itu, bayangkan saja Rasulullah tidak ambil wudu melainkan kadu yagtatiluna ala wudu'ih. Mereka para sahabat berebutan di dalam mengambil sisa wudunya Rasulullah. Tahu makna sisa air wudunya Rasulullah? Artinya Rasul ketika ambil wudu, air wudunya itu ditadahin di bawah, nggak ada yang jatuh ke tanah. Itu begitu Rasulullah selesai, langsung sahabat mengambil sisa air wudunya, berebutan. Itu dikatakan yang tidak kebagian dari sisa air wudu tersebut, yang dapat diusapkan itu air ke wajah, ke dada, ke tangannya. Yang nggak kebagian, dia ngambil dari basahan yang melekat di tangan temannya. Masya Allah, nggak ada yang bilang bid'ah. Nggak ada yang bilang syirik. Oh, nggak boleh cari berkah, itu bid'ah, itu syirik, itu khurafat. Begitu sahabat Nabi Muhammad yang melakukannya terlebih dahulu sebelum kita. Masya Allah. Dan Rasulullah membiarkan hal tersebut. Dibiarkan oleh Rasulullah, tidak dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara kecintaan sahabat, tidaklah Rasulullah meludah melainkan ludahnya belum jatuh ke tanah udah diambil oleh sahabatnya Rasulullah. Ditangkap ludahnya Rasulullah, diapain? Diusapkan ke wajah, dada mereka. Masya Allah, ta'zimnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keringatnya Rasulullah ditampung oleh ummahatul mukminin untuk dijadikan bahan campuran di parfum dan minyak wangi mereka, hingga parfum dan minyak wangi tersebut menjadi yang paling wangi karena tercampur dengan keringatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lagi bahwasanya para anak-anak sahabat, para anak-anak kecil yang usia balita, yang biasanya tuh kalau pagi dan sore itu mereka tuh masuk ke rumahnya Rasulullah. Masuk anak-anak balita umur 3, 4 tahun, 5 tahun, masuk beramai-ramai ke rumahnya Rasulullah, menyalami Rasulullah. Terus kalau di rumahnya Nabi ada baskom, Nabi itu ada punya semacam ember tempat wudu. Di situ ada air, itu anak-anak ngambil air tersebut, diminum atau diusapkan ke wajah, ke dada dan tangan mereka. Barakah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap hari pagi dan sore ngambil berkah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan anak-anak kecil pun juga tahu ngambil berkah, tahu fanatik, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha alhasil, sebagaimana dikatakan oleh Habib Ali dalam Simtud Durar, lam ya'ti basyarun ala mithli khalqihi fi mahasini nazarihi wa sam'ihi wa nutqihi qad khalaqahu Allah ala ajmali surah fiha jami'ul mahasini mahsurah wa 'alaiha magsurah kamulat mahasinuhu falau ahada sana lil badri 'inda tamamihi lam yukhsafi wa 'ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi فماذا يعرب القول عن وصف يعجز الواصفين أو يدرك الفهم معنى ذات جلت أن يكون في وصفها مشارك أو قرين. Apa yang bisa diungkapkan tentang suatu zat,
sosok manusia yang mana memiliki kesempurnaan, keindahan yang sangat sempurna. Terus apa yang bisa diungkapkan tentang keindahan tersebut? Itu katanya Sayyidina Amr ibn al-As, kalau saya disuruh mensifatkan wajah Rasulullah seperti apa, saya nggak bakal bisa mensifatkannya. Kenapa? Kamu nggak ketemu Rasulullah? Ketemu, duduk bertahun-tahun bersama Nabi Muhammad, tapi nggak tahu wajahnya seperti apa. Iya, kenapa? Sebab saya nggak berani mandang wajah Rasulullah, takut papasan mata dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang mensifatkan wajah Nabi Muhammad siapa? Yang mensifatkan wajah Nabi Muhammad adalah para junior sahabat, pemuda-pemuda, anak-anak kecil, yang mana mereka masih belum faham betul makna wibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga mereka berani melihat wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berani karena kagum, karena cinta. Tetapi kebanyakan hadis yang meriwayatkan wajah Rasulullah seperti apa itu diriwayatkan bukan oleh sahabat senior, tetapi oleh sahabat-sahabat yang junior. Adapun sahabat-sahabat yang usianya udah cukup matang, udah cukup tua, mereka nggak berani papasan wajah, bertatapan mata dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ta'ziman li Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian, sejauh apa kecintaan terhadap Nabi Muhammad merasuki hati kita? Sejauh apa kecintaan Rasulullah merasuki hati kita? Ada orang dia cinta dengan sesuatu atau cinta dengan seseorang, membuat dia nggak bisa tidur, membuat dia pun juga buat makan nggak nafsu, membuat dia pun gelisah apa-apa. Tapi kalau cinta kepada Rasulullah, kapan seseorang nggak bisa tidur karena cinta kepada Nabi Muhammad? Karena rindu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq didapati di kasurnya malam hari nggak ada, istrinya cari nggak ada Sayyidina Abi Bakar di atas kasur. Dicari nggak taunya di pojokan rumah lagi menelungkupkan wajahnya di antara kedua lututnya lagi menangis. Ditanya, kenapa engkau menangis? Dibilang, saya rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga diingatkan bahwasanya engkau bersahabat dengan Rasulullah, mendampingi Rasulullah, berkawan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tetap beliau rindu kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Sayyidina Umar bin Al-Khattab akhir hayatnya pun juga dia nangis. Nangis kenapa? Rindu kepada Rasulullah juga sekaligus takut. Bilang, enggak usah khawatir, bukankah kamu udah pernah berjumpa dengan Rasulullah, mendampingi Rasulullah, kemana Rasulullah pergi kamu ikut bersama Nabi Muhammad, khidmah, berjuang bersama Nabi Muhammad, begitu. Dan engkau pun juga punya jasa besar kepada umat ini, kemenangan-kemenangan Islam yang kamu bawa. Itu Sayyidina Umar bin Al-Khattab bilang, ya kalau saya masuk surga pas-pasan amalan saya udah bagus banget. Nah, saya asal pas-pasan aja itu amalan, asalkan anju fil jannah kafafan la alai walali. Yang penting saya selamat masuk surga, walaupun enggak untung apa-apa, yang penting udah selamat, enggak masuk neraka, saya udah girang banget, kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ardah. Sejauh mana kecintaan kepada Rasulullah berbuat pada diri kita? Apakah atas nama cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bikin kita malam nggak bisa tidur, semangat tahajud, saya mau tahajud di malam 100 rakaat. Kenapa? Soalnya udah nggak kuat, terlalu cinta kepada Rasulullah, tahajudnya 100 rakaat. Terlalu cinta kepada Nabi Muhammad, salawatnya 10.000 kali tiap hari. Terlalu cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sedekah sebanyak-banyaknya. Terlalu cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, hingga dia melakukan beragam amalan perjuangan untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cinta kita kepada Nabi Muhammad membuat kita melakukan apa? Apa yang kita lakukan atas nama cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada orang atas nama cinta kepada Rasulullah, demi cintanya kepada Rasulullah nggak pernah ninggalin sholat jamaah. Nah, itu baru cinta beneran. Atas nama cintanya kepada Nabi Muhammad nggak pernah luput menggunakan siwak untuk setiap sholat. Atas nama cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah ninggalin yang namanya tahajud, qiyamul lail. Atas nama cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Atas nama cinta kepada Nabi Muhammad subuhnya di masjid, sholat jamaahnya di masjid. Nah, kita sejauh mana cinta ini membuat kita berbuat sesuatu? Apa yang kita lakukan atas nama cinta? Ta'sil ilah wa anta tudhiru hubbahu. Hadza la amri fil qiyasi badi'u
"Lau kana hubbuka shadiqan la'ata'tah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kamu maksiat kepada Allah, terus kamu ngaku cinta, ini enggak masuk akal, enggak bisa diterima oleh nalar manusia. Kalau cintamu asli, engkau bakal taat kepada yang kau cintai. Yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bakal patuh, bakal nurut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah berkat mereka para pecinta, Allah Ta'ala masukkan kita di barisan orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Itu dalam Ihya Ulumuddin Abu Hamid Al-Ghazali itu cerita menukil ada tahu kan namanya Majnun Laila. Majnun Laila. Nah itu Majnun guys meninggal dunia. Setelah wafatnya, ada Ghazali yang cerita. Setelah dia meninggal dunia, ada beberapa salihin memimpikan guys setelah meninggal. Dia bilang, "Ya guys, ya Majnun, setelah engkau meninggal dunia, ma fa'alallahu bik?" Apa yang Allah Ta'ala perlakukan terhadap engkau? Kamu diapain oleh Allah Ta'ala setelah kamu meninggal dunia? Dia bilang, "Ghafarali." Allah Ta'ala mengampunkan aku, katanya si guys ini, Majnun ini. Allah Ta'ala ampunkan aku, dan Allah Ta'ala jadikan aku ini sebagai bukti untuk membandingkan orang yang ngaku-ngaku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ngaku-ngaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, ayo mau dibandingkan cintanya dia dengan cintanya guys terhadap Laila ini. Cintanya Majnun kepada Laila. Itu dia lewat di kampungnya Laila, diciumin tembok-temboknya, diciumin rumah-rumahnya. Dia bilang, "Kenapa kamu ciumin rumahnya?" Bilang, "Ini kampungnya kekasih saya. Di sini rumahnya kekasih saya." Sekali lagi dia pelukin rusa. Rusa, tahu kan rusa itu termasuk hewan yang nampak cantik, matanya indah, hidungnya bagus, lucu. Itu dipelukin oleh guys. "Kenapa kamu pelukin itu rusa?" Dia bilang, "Rusa ini kecantikannya mengingatkan saya kepada kekasih saya." Sampai demikian. Sampai sekali itu dia memang Majnun telah gila oleh cinta. Dia rawat seekor anjing dengan perawatan perhatian yang berlebihan. Dia bilang, "Ini anjing, kenapa kamu kamu pelukin?" Ya, bilang, "Ini bukan sembarang anjing, ini anjing dari kampung kekasihnya saya." Sampai sedemikian rupa. Marartu ala diyar Laila ugabbilu dzal jidar wa dzal jidara wa ma hubb diyar, ya sakanna qalbi walakin hubba man sakana diyara. Aku melewati perumahan kampungnya Laila, aku cium tembok yang ini, tembok yang itu. Bukan cinta kepada tembok, tapi cinta kepada orang yang ada di balik tembok tersebut. Sampai sedemikian rupa. Itu kata Ghazali bilang, Majnun bilang, Allah Ta'ala ampunkan saya, dan Allah Ta'ala jadikan nih cinta saya sebagai bahan perbandingan terhadap orang-orang yang ngaku cinta kepada Allah, ngaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Nabi Muhammad subuhnya telat. Cinta kepada Nabi Muhammad minumnya tangan kiri. Cinta kepada Nabi Muhammad ngomongannya lebih mirip iblis daripada Nabi Muhammad. Berbohong, berdusta, mencaci, memaki, bergosip, memprovokasi, keluar kata-kata yang kotor. Ada bukan pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada penipu. Waliyadzubillahi min dzalik. Ngaku cinta kepada Nabi Muhammad tapi makannya sambil berdiri, minum sambil berdiri. Ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, kaum wanitanya buka-bukaan aurat. Ngaku cinta kepada Nabi Muhammad gak jaga batasan dengan yang bukan muhrim antara laki dan perempuan. Ngaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, masuk rumahnya kaki kiri. Ngaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia telantarkan adabnya Nabi Muhammad. Sayyidina Utsman bin Affan itu beliau bilang, ya, ma masastu dzakari biyamini munzu bay'atu biha Rasulullah. Sejak tanganku membaiat Rasulullah atas Islam, aku membaiat Rasulullah, menyalami tangan Rasulullah dengan tangan kananku, maka tangan kananku ini enggak pernah aku gunakan untuk menyentuh auratku, kemaluanku. Kenapa? Ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakadha adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jangan bermimpi seseorang bakal meraih kedudukan tinggi, kewalian, ma'rifah, pengenalan kepada Allah, bakal dapat sir kalau dia enggak menjaga adab syariatnya Nabi Muhammad
Sayyidina Junaid bin Muhammad dan beberapa ulama aulia wassalihin diriwayatkan dengar ada satu wali di kampung ini. Dia penasaran, saya mau ziarah, mau ngambil berkah kepada wali tersebut. Seseorang yang dibilang kata manusia, ini wali, ini dia nih walinya. Disamperin. Di mana imam? Di mana walinya? Walinya bentar lagi datang ke masjid. Syekh bentar lagi datang ke masjid. Ya udah, saya tunggu di masjid. Begitu nunggu di masjid, tahu-tahu datang tuh dia, syekhnya datang. Syekhnya datang ke masjid, begitu mau masuk masjid, ada ada lendir di tenggorokannya, dia batuk, ya, kemudian dia meludah, dia buang lendir. Itu lendir ketika meludah, ludahnya itu ke arah masjid, nempel di tembok luar masjid. Nempel di tembok luar masjid. Ketika ngelihat begitu, dia udah melakukan perjalanan berminggu-minggu buat ketemu syekh. Ngelihat syekhnya kayak begitu, nggak jadi, dia berdiri, ambil bajunya, sendalnya, dia jalan tinggal. Syekh udah datang, katanya mau ketemu, nggak jadi. Loh, kan ini syekh yang kau cari, katanya wali, kamu cari dia. Bilang, saya dibohongin rupanya. Ini sih bukan wali. Begitu, la yu'man ala asrarillah, man lam yuhafidh ala adab syariah. Enggak dipercayakan untuk memikul rahasia-rahasianya Allah orang yang enggak bisa menjaga adab dan ta'zim kepada syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali, tangan kiri, wali dengan yang bukan muhrim, wali, begitu, mengerjakan yang makruh yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Entar dulu deh. Begitu, entar dulu. Hatta dia wali, ya udah, khalas, ente wali, kita husnudzan, begitu, tapi bukan qudwah, bukan teladan. Wal afu, teladannya kita yang istiqomah. Hatta ente mau jalan di atas air, hatta mau terbang di udara, tafadhal, assalamualaikum, waalaikumsalam, begitu, bukan teladan. Teladan kita Rasulullah dan orang yang ngikut berjalan di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu tuh Al Habib Ahmad bin Hasan cerita, ada satu orang wanita salehah, waliyah, yang mana dia tuh kalau setiap sholat jamaah, ketika dia mau takbir, imam udah takbir, dia belum takbir, lama sampai imam hampir ruku baru dia takbir. Takbiratul ihramnya agak lambat, nggak langsung. Begitu udah selesai, beberapa ulama saleh nanya, kenapa kok kamu ini kalau takbirnya lama, nggak sekaligus? Dia bilang, ya habaib, saya tuh nggak seperti kalian. Kalian tuh kalau asal udah berdiri ngadep kiblat, Ka'bah langsung kelihatan depan mata. Kalau saya perlu waktu beberapa menit, baru kelihatan Ka'bah depan mata saya. Begitu Ka'bah kelihatan, baru saya takbir. Masya Allah, hebat kan? Luar biasa. Habib Ahmad bin Hasan bilang, iya kedengarannya hebat, tetapi yang lebih hebat dari itu, mestinya mau Ka'bah kelihatan, mau Ka'bah nggak kelihatan, imam takbir langsung ikut takbir, sebab itu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnahnya Rasulullah lebih agung, lebih hebat daripada apapun. Lebih agung, lebih hebat daripada apapun. Sunnahnya Nabi Muhammad, adabnya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala hidupkan pada diri kita, pada diri keluarga kita, kerabat kita, lingkungan kita, insyaallah jiwaril hawi, makin berkah, makin ma'mur. Sahibul bait Haji Marno diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Habib Hasan dan para habaib, para asatidzah, guru-guru yang hadir tengah-tengah kita. Hadirin hadirat, insyaallah Allah Taala berikan berkah dan Allah Taala padukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakrimil arwah minna biliqa khairil anami. Wakrimil arwah minna biliqa khairil anami. واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.